Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Harisma Hidayah, MKom, dosen mata kuliah struktur data, dan teman-teman mahasiswa yang menyimak video ini. Perkenalkan, nama saya Stianingsi dari program studi Data Science Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas 3 mata kuliah struktur data. Di tugas 3 ini ada 2 soal, yaitu mengenai algoritma depth first search dan algoritma breadth first search. Kedua algoritma ini adalah algoritma yang dipakai untuk operasi dasar searching atau pencarian yang dapat diterapkan dengan metode graph. Cara kerja dari kedua algoritma ini adalah dengan mencari vertex yang sesuai dengan vertex yang dicari. Vertex di sini maksudnya adalah simpul atau titik atau node. Vertex yang dicari dapat disebut dengan key atau kata kunci. Melalui key ini kita dapat memulai tahapan pencarian. Untuk soal nomor 1, kita akan mengerjakan soal tentang depth first search, dan soal kedua kita akan kerjakan breadth first search. Kita baca soal nomor 1. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search atau DFS dengan bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Tentukan sendiri nilai yang berhubungan dengan node. Jadi supaya tidak terlalu membingungkan dan supaya lebih sederhana, nilai-nilainya saya sesuaikan dengan nama node. Jadi A0 saya isi dengan A0, A1 dengan 1 dan sebagainya. Lakukan pencarian AKN pada graf tersebut dengan DFS, lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik. Jadi depth first search itu adalah algoritma transversal graph yang menjelajahi struktur graf atau kumpulan titik yang saling terhubung dengan prinsip kedalaman dulu baru melebar. Algoritma ini dimulai dengan suatu simpul sumber, lalu mengunjungi simpul-simpul yang belum terakses dengan cara menjelajah sejauh mungkin ke arah tetangga sebelum melakukan backtracking atau mundur ke simpul predesesor terdekat yang masih memiliki sisi ke simpul yang belum dikunjungi. Jadi prinsip dari depth first search ini adalah kita turun sedalam mungkin ke satu cabang, lalu jika belum menemukan yang dicari, kembali lagi atau backtrack. DFS menggunakan stack sebagai tempat menyimpan data yang dikunjungi dan data vertex yang dikunjungi dan data vertex yang akan dikunjungi. Ini visualisasi dari graf ya. Jadi A0 bercabang di A1, A2, A1 bercabang di A3 dan A4, A2 cabangnya A5 dan A6, A3 cabang A7, A4 A8, A5 ke A9. Kalau digambarkan, jadi struktur grafnya A0 nilainya 0, tetangganya di sini A0 ada tetangganya A1 dan A2. Lalu ini A1 nilainya 1, tetangganya adalah A1 tetangganya adalah A0, A3 dan A4. Ini A2 nilainya 2. Tetangganya adalah A0, di sini A2, tetangganya adalah A0, A5 dan A6 dan seterusnya ya, node-nodenya. Kita sekarang lihat penerapannya di program.
Baik, sekarang kita akan memulai menjalankan program. Jelaskan dari atas ya. Ini programnya tugas 31, struktur data untuk menyimpan graf. Di sini ada 4 parameter, agency list, node value, visited, dan parameter path. Jadi untuk agency list ini isinya adalah nama node dan node tetangganya yang mana saja. Terus variabel selanjutnya adalah node value. Di sini node value kita isi nama node dan value. Value-nya didefinisikan sebagai integer. Lalu parameter visited diisi dengan node yang dikunjungi. Sementara parameter path adalah path atau route menuju nilai yang dicari. Lalu ini adalah inisialisasi dari variabel yang sudah didefinisikan. Contohnya kita definisikan node diberi nama dari A0 sampai A9. Lalu kita masukkan value-nya, angka dari 0 sampai 9 ke masing-masing node sesuai dengan nama dan urutan node. Kita masukkan value ke node masing-masing, lalu kita siapkan tempat untuk node tetangganya. Jadi ini kita definisikan hubungan antar node A0, A1, A0, A2 nih, artinya A0 tetangganya A0 adalah A1 dan tetangganya A0 adalah A2. Lalu A1 tetangganya adalah A3 dan A4. Untuk A2 tetangganya adalah A5 dan A6. Untuk A3 tetangganya adalah A7, A4 tetangganya A8, A5 tetangganya adalah A9. Lalu kita buat proses untuk pengisian node dan tetangganya. Di sini adalah proses inisialisasi sebelum dimulai pencarian. Jadi visited dikosongkan, path juga dikosongkan, kita panggil fungsi rekursif, parameternya mulai dari node yang mana dan value apa yang dicari atau targetnya apa.
proses rekursif DFS utama prosesnya dimulai di fungsi utama ini kita akan memeriksa apakah node yang dikunjungi berisi target yang diinginkan. Kalau benar, prosesnya berhenti. Kalau tidak sesuai dengan yang dicari, proses yang sama akan berulang untuk setiap node. Jadi prosesnya akan berulang untuk setiap node tetangga yang belum divisit. Sekarang kita coba running ya. Nah, yang kita cari adalah di sini di programnya yang kita cari adalah targetnya N sama dengan 4. Ini angka yang kita mau cari. Setelah dijalankan, kita lihat di sini. Berikut adalah tahapan untuk mendapatkan target. Jadi pertama adalah node A0. Karena A0 nilainya 0 itu tidak sesuai dengan target, jadi mencoba ke tetangganya yaitu A1 juga tidak sesuai dengan target. Ini mencoba sampai A7 itu paling bawah, jadi stacknya di A0, A1, A3, A7. Dari A7 backtrack ke A3, lalu mencoba ke tetangganya yang di A4. Ini udah ketemu ya, nilainya A4. Targetnya ditemukan pada node A4. Jadi untuk gambaran lebih lengkapnya untuk tahapan proses pencarian, di mana ini algoritma DFS bekerja dengan prinsip akan menjelajah satu cabang hingga ke ujung sampai nilai yang dicari ditemui atau didapat sebelum kembali ke simpul sebelumnya atau backtrack. Jadi seperti ini. Ini kita ingat dulu grafnya seperti ini. Lalu ini tahapan pencariannya. Dia dari A0, mulai DFS dari node awal A0, visit ke A0, karena 0 tidak sama dengan 4, dia akan pilih tetangga pertama yang urutannya terurut ya, jadi A0 ke A1 dulu. Dari A1 ini diisi di sini di stacknya yaitu A0 dan A1. Di A1 dia masuk rekursi ke A1 karena A1 isinya adalah 1 tidak sama dengan 4 dan tetangga dari A0 itu adalah A3 dan 4. Pilih A3 dulu karena sesuai dengan urutan. Lalu di node A3 masuk rekursi ke A3, stacknya nambah jadi A0, A1, A3. Di A3
karena 3 tidak sama dengan 4, masuk ke tetangganya, yaitu A7 dan A9. Pilih dulu A7 sesuai dengan urutan. Pada saat A7, di sini kita lihat stacknya adalah A0, A1, A3, dan A7. Karena 7 tidak sama dengan 0 dan 7 adalah node yang paling dalam, jadi dia akan backtrack ke A3 ini ya. Jadi dari A7 dia backtrack ke A3, backtrack lagi ke A1 untuk cari jalan ke A4. Nah, kita lihat di sini di stacknya yang A7 akan dihapus, jadi A0, A1, A3 untuk stacknya. A3 ini posisi node-nya di A3 dan dia backtrack ke A1. Dari sudah sampai A1, ini A3 akan dihapus dari stack, lalu jalan ke tetangganya A4. Di stack akan muncul A0, A1, dan A4. A0 tetap ya, A0 dan A1 tetap, dan muncul A4. Masuk ke rekursi A4. Di sini kita ketemu A4 yang dicari, targetnya ditemukan. Jadi di A4, frame A4 selesai. Sekarang kita ke tugas 2, yaitu mengenai breadth first search atau BFS. Saya bacakan untuk tugas 2-nya. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Jadi, breadth first search adalah logika untuk menjelajahi atau mencari sesuatu dalam graf atau jaringan titik yang saling terhubung. Nama breadth first artinya kita melebar dahulu baru ke dalam. Algoritma ini mengunjungi semua titik yang langsung terhubung ke titik awal, baru kemudian ke titik yang terhubung dengan titik-titik tersebut, dan seterusnya. Ini saya masih pakai visualisasi graf yang sama dengan yang tadi, seperti ini. Nanti kita jalankan program pencariannya dalam bahasa Java. Ini tahapan-tahapannya, tahapan proses pencariannya. Jadi, jika dalam DFS kita mencari dengan menjelajah satu cabang sampai cabang yang terdalam, kalau dalam breadth first search atau BFS, kita menjelajah secara horizontal atau menyebar. Jadi, analoginya kalau kita
melempar batu ke genangan air, gelombangnya menyebar ke segala arah secara berurutan. Dalam komputasi, BFS menggunakan queue untuk memastikan simpul yang masuk terlebih dahulu diproses lebih dahulu. Jadi untuk BFS ini, program memanfaatkan dua struktur data inti, yaitu queue untuk mengatur urutan dan set visited untuk menghindari loop yang tak hingga. Logikanya, ambil node dari depan antrian, cek apakah itu target. Jika belum, masukkan ke semua tetangga yang belum dikunjungi ke antrian. Kita tandai sebagai visited dan proses diulangi lagi. Baik, sekarang kita eksekusi untuk programnya. Di sini tugas 2. Ini parameternya. Lalu node dan value-nya kita tulis di sini. Ini hubungan antar node. Kita eksekusi di sini. Yang akan kita cari adalah nilainya, yang kita cari adalah 7. Ini tahapan pencariannya. Mencari angka 7, memulai BFS dari node 0. Jadi pertama DQ A0, nilainya 0. Di situ menambah tetangga yang belum dikunjungi, yaitu A1 dan A2. A1 nilainya 1, A2 nilainya 2. Jadi antriannya di NQ A1, NQ A2, antriannya saat ini adalah A1, A2. Karena di A1 tidak sesuai dengan yang dicari, maka DQ A2 mencari tetangganya, yaitu A3 dan A4. Antriannya jadi saat ini adalah A2, A3, A4. Dari nilai A2 sama dengan 2, ini karena tidak sesuai, jadi di Q dia NQ-nya untuk menambahkan tetangga yang belum dikunjungi adalah A5 dan A6. A5 dengan nilai 5 dan A6 dengan nilai 6. Jadi antrian pada saat ini adalah A3, A4, A5, dan A6. Begitu seterusnya. Ini penjelasannya dengan menggunakan tabel agak lebih sederhana. Jadi ada tahap aksi utama Q,
Vivo, set visited, terus node di DQ dan nilai, output konsol atau potongan, dan keputusan logikanya seperti apa. Untuk tahap pertama, aksi utamanya adalah pull A0. Di sini NQ-nya A0 adalah yang antriannya adalah A1 dan A2. Jadi antrian A1, A2, A0 diisi 0, karena 0 tidak sama dengan 7, dia akan beralih ke node selanjutnya yaitu A1. Dari A1 itu di set visitnya lagi. Untuk A1 ditambah dengan antriannya A2, A3, dan A4. Karena nilai tidak sama dengan 7, lalu ini ada proses DQ untuk A1. Jadi A1 sudah tidak dalam antrian. Antriannya ada di sekarang A2, A3, dan A4. Selanjutnya pada saat di titik A2, node A2 dengan nilai 2, ini A2 di DQ, sehingga di sini antriannya ada di A3, A4, dan A5. A3, A4, dan A5. Lalu A3, A4, dan A5 tambah 1 A6, karena dia satu level ya. Karena 2 tidak sama dengan 7, dia A2-nya di DQ, kita pindah node-nya ke node A3 yang nilainya adalah 3. Nah, antriannya di sini adalah A3, A4, A5, A6. Dari A3 ada antrian A7 dan A9. Nah, pada tahap keempat ini nilai A3 adalah A3 nilainya adalah 3 di DQ, karena 3 tidak sama dengan 7. Pada node A4 ditambah lagi node yang visited yaitu A8. Jadi di sini antriannya A5, A6, A7, A9, A8. Ini prosesnya sampai ketemu nilai 7 pada saat node 7 nilainya 7 sudah ditemukan. Jadi loopnya berhenti di sini. Demikian presentasi untuk tugas 3 mata kuliah struktur data mengenai algoritma pencarian dengan menggunakan depth first search dan menggunakan breadth first search. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.